Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada siang hari ini kita bisa ketemu lagi di acara TOT Jabar di bulan Ramadan. Ya. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya kepada rekan-rekan semua yang senantiasa hadir dan mengikuti kegiatan TOT Jabar. Tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada narasumber dan moderator yang telah siap pada siang hari ini. Baik, perkenalkan Bapak Ibu, saya Joko Setiono sebagai host pada siang hari ini. Dan sebelum kegiatan kita mulai, mari kita buka dulu dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhu wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbi, pada kesempatannya baik ini bukalah hati kami untuk senantiasa belajar dan mencari ilmu agar kompetensi semangat di dalam mendidik tetap terjaga dan meningkat pada abad sekarang ini, karena harus membutuhkan kompetensi yang unik yang harus kita tumbuh kembangkan agar kita dapat beradaptasi dengan zaman. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian doa pembuka Bapak Ibu semua, dan untuk menyingkat waktu agar efektif, acara kami serahkan ke moderator. Silakan moderator untuk memimpin kegiatan pada siang hari ini. Silakan. Baik. Terima kasih Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berjumpa kembali dalam rangka TOT Jabar ya Bapak Ibu, yang mana kali ini kita akan membahas tentang materi yang sangat keren sekali nih ya Bapak Ibu, tentang Assembler Edu Bapak Ibu. Nah, ini materinya adalah mengolah proyek Assembler Edu menjadi bernilai ekonomis. Wah, ini seperti apa nih? Pasti keren sekali nih Bapak Ibu. Yang akan dibawakan oleh narasumber hebat kita yaitu Bapak Agung Ade Yulianto. Beliau merupakan Assembler Certified Educator. Sebelum kita perkenalkan Bapak Ibu, bismillah, saya R.A. Selvi Saptia Dewi dari Sagu Sapok. Bapak Ibu, perkenalkan. Saya juga dari Medan, Sumatera Utara yang akan menjadi moderator pada siang hari ini. Sebelum kita masuki acara berikutnya, Bapak Ibu, saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada siang hari ini. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Oke. Tampilan saya sudah terlihat Bapak Ibu? Belum. Belum, Bu. Belum ya, sabar ya. Ini sudah? Belum, Bu. Belum juga ya. Sedang proses. Oh iya. Muter. Ya, mohon bersabar ya Bapak Ibu. Ini sudah ya? Belum, Bu. Masih muter. Sudah muter proses, Bu. Coba di stop, diulangi lagi, Bu. Oh, saya ini aja ya. Saya tutup apa aja video saya aja. Kadang berpengaruh juga. Ya. Oke. Sabar ya Bapak Ibu ya, sini kok tidak jaringan.
Sambil menunggu share screen saya, Bapak Ibu saya bacakan dulu ya sebentar ya Bapak Ibu, nanti insya Allah akan muncul sambil saya share screen coba lagi. Bapak Ade Agung Yulianto merupakan instruktur nasional pendidikan dan multimedia. Beliau juga merupakan founder Mahardika Indonesia, merupakan Master Trainer Assembler Edu, kemudian AC Award di tahun 2021 dan fasilitator Kemdikbud, Ditjen, PAUD dan Dikmas nih Bapak Ibu. Ini sudah terlihat belum Bapak Ibu share screen saya belum juga ya? Belum. Oh, Sudah. Alhamdulillah. Sudah, Bu. Ya, jadi ini ya Bapak Ibu ya profil dari narasumber hebat kita nih Pak Agung Ade Yulianto. Jadi kalau Bapak Ibu sering mengikuti kegiatan assembler nih ya Bapak Ibu pasti sudah tidak asing lagi nih dengan Pak Agung nih, karena beliau kayaknya kalau saya dulu memang kenal dengan assembler Edu ini dari Pak Agung nih Bapak Ibu. Jadi beliau kayaknya kayak pelopornya nih kalau gitu ya. Nah, lebih detail lagi nih Bapak Ibu, kita simak dulu profil videonya nih dari Pak Agung. Silakan disimak ya Bapak Ibu. Nah, belum berjalan ya. Gimana profil dan narasumber kita? Luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, kali ini
Benar banget nih, nggak kalah juga dengan materinya yang akan dibawakan pada siang hari ini nih Bapak Ibu. Dijamin nih, saya aja penasaran sih bagaimana sih cara mengolah proyek Assembler Edu itu menjadi bernilai ekonomis. Ih, ekonomis yang gimana nih? Biasanya emak-emak nih suka nih yang ekonomis-ekonomis nih ya. Nah, supaya lebih serunya kita udah nggak sabar nih Bapak Ibu, kita akan panggilkan narasumber hebat kita. Namun Bapak Ibu jangan lupa di akhir nanti akan di-share mendetik akhir ya, kita akan share absennya Bapak Ibu, jadi jangan sampai isi absen karena akan mendapatkan sertifikat nih Bapak Ibu. Dan nanti juga di akhir setelah pemateri sekitar kurang lebih 1 jam ya Pak Agung ya untuk pemaparan, nanti akan ada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Nanti bagi yang ingin bertanya, silahkan raise hand terlebih dahulu atau kalau tidak bisa ketikkan di kolom chat. Baik, kita panggil narasumber hebat kita ini Pak Agung Ade Yulianto. Kepada Pak Agung kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Ari, Pak Joko dari TOT Jabar, Mbak Silvi sebagai moderator, Pak Solahuddin yang sudah mengundang saya untuk kegiatan webinar kali ini yang diselenggarakan oleh TOT Jabar. Ini foundernya Bu Ari ya? Iya, baik. Udah jumpa 2-3 kali sama Bu Ari ya? Ya. Satu alma mater. Alma mater ya, sama-sama IKIP Semarang ya. IKIP, saya masuk IKIP keluar UNES Bu. Ya. Jadi Ibu Bapak yang saya hormati, ini diselenggarakan oleh Teacherpreneur, yaitu sebuah komunitas ya yang luar biasa yang berkaitan dengan bagaimana mengoptimalkan guru yang punya skill lebih untuk bernilai ekonomis tetapi tidak melupakan tanggung jawab mereka sebagai guru yang profesional sesuai keahliannya masing-masing. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, siang hari ini kita alhamdulillah masih diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan ibadah Ramadan hari ke-4 pemerintah gitu kan. Ya, kali ini saya akan menyampaikan materi seperti yang disampaikan Bu Silvi tadi berkaitan dengan bagaimana mengoptimalkan Assembler Edu bernilai ekonomis. Nah, saya langsung saja karena kita tadi agak mundur sedikit sehingga saya agak percepat. Ya, sudah terlihat Bu Silvi? Sudah Pak, sudah. Oke, baik. Terima kasih. Jadi mengolah proyek Assembler Edu bernilai ekonomis. Ini saya proyeknya pakai EYD, Kamus Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar, diselenggarakan oleh TOT Jabar, Teacherpreneur, PTIC, dan Universitas Tekom Semarang. Tadi sudah diperkenalkan, sering lupa Ade Agung Ade. Ya, Bapak Ibu, augmented reality AR memungkinkan Anda untuk menggunakan objek virtual yang seakan berada di depan mata dan menyatu dengan Anda. Jadi AR dapat dioperasikan hanya dengan menggunakan smartphone, tablet, maupun PC yang Anda miliki. Nah, Bapak Ibu, perkembangan AR itu luar biasa di tahun-tahun terakhir, tercatat di tahun 2019, itu di dunia yang menggunakan AR sudah 400 juta orang. Itu dari berbagai bidang, pendidikan, game, medis, hiburan, engineering, dan media sosial. Lalu 2020 lebih tambah lagi 200 juta. Nah, sehingga diperkirakan tahun 2024 akan ada sekitar 1,7 miliar pengguna baru yang tersebar di seluruh dunia dari berbagai bidang, termasuk negara Indonesia yang semakin hari hadirnya Assembler ini sudah ratusan ribu
menggunakan assembler edu dalam proses pembelajaran. Ini yang aktif. Ada juga yang hanya sekedar daftar tapi tidak dimanfaatkan juga banyak. Nah, ini kita sebagai teman-teman yang tergabung di ACE, kita optimalkan betul sehingga guru-guru selain mendaftar assembler juga harus mengoptimalkan agar mereka juga menggunakan ini dalam proses KBM di kelas. Nah, faktor yang menyebabkan pengguna AR berkembang cepat itu adaptasi teknologi yang kian meningkat. Lalu ada tren penggunaan AR, kebutuhan akan visualisasi dari berbagai faktor sektor. Nah, termasuk dunia pendidikan. Jadi dunia pendidikan, pembelajaran jika menggunakan visualisasi yang kuat, insya Allah anak-anak kita juga akan tambah senang dalam memaknai proses KBM, pembelajaran materinya. Nah, augmented reality dalam kehidupan kita sekarang sangat banyak. Contoh ini ada Ducati. Bagaimana AR menjadi alat untuk pameran otomotif. Lalu ada konser Meta. Nah, ini juga ada konser bergaya virtual. Nah, ini pernah diselenggarakan oleh Noah kalau dari Indonesia. Lalu ada Unpad juga sama. Di sini terkait bagaimana memeriksa kehamilan seorang ibu menggunakan teknologi Oculus. Nah, inovasi terbaru ini saya kasih contoh secara visual, secara nyata dalam bentuk video. Jadi perkembangan AR itu sangat cepat, maka tanpa kita sadari di sekitar kita itu sudah sangat banyak teman-teman kita yang sudah bergerak cepat. Nah, termasuk Doku Rumah. Nah, ini juga kerjasama dengan assembler, bagaimana properti bisa dimudahkan dengan AR. Ini disebut magic postcard. Jadi postcardnya berupa denah rumah, tapi kalau disorot pakai kamera akan muncul, di scan assembler itu akan muncul semacam. Nah, lanjut yang tadi saya sampaikan Ducati ini juga kerjasama dengan assembler. Nah, bagaimana mengoptimalkan promosi pameran dalam bentuk brosur lalu terlihat nyata. Jadi Ducatinya bisa diletakkan di rumah. Nah, kalau udah cocok sesuai keinginan kita, baru beli secara real, nyata. Selanjutnya Kemendikbud. Nah, ini juga ada pameran. Bagaimana proses pembelajaran, baik dari buku lalu media pembelajaran itu berbasis AR, augmented reality. Nah, teman-teman, misalnya kayak habitat laut, nah kita optimalkan di sebuah forum-forum semacam. Ini masih sama kerjasama antara assembler dengan perusahaan-perusahaan besar. Nah, ini dengan pemerintah nih, Bank Indonesia. Bagaimana uang yang beredar di masyarakat itu bisa di-scan, hasilnya menjadi seperti ini. Ini uang 5.000 yang tadinya hanya berupa gambar 2 dimensi dimunculkan dalam bentuk mungkin uang 75.000. Ada gamenya juga. Lalu Bank BNI.
dalam rangka, nah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nasabah BNI yang terhormat, tidak terasa BNI tahun ini memasuki usia yang ke-75. Sebuah perjalanan yang tidak sebentar bagi kami untuk berkontribusi membangun negeri, tentunya dengan semangat untuk selalu memberikan yang terbaik. Kepercayaan ini merupakan motivasi. Ya, itulah beberapa contoh berkaitan dengan teknologi augmented reality di sekitar kita. Nah, teman-teman yang sudah memanfaatkan assembler, kita realisasikan apa yang kita kuasai, keterampilan kita terkait membuat project, dibuat custom marker, lalu dicetak. Nah, bisa beraneka macam, nanti akan saya jelaskan. Nah, ini dalam bidang pendidikan sekarang. Di mana sebuah buku sudah dibuat tentunya dengan proyeknya. Kalau di-scan pakai assembler, dia akan muncul seolah nyata di depan kita. Bagaimana mengenalkan ikan dan seterusnya. Nah, mengapa teknologi AR penting dalam dunia pendidikan? 80% siswa cenderung menghadiri kelas berbasis AR. Ini penelitian. 72% dari mereka sangat ingin berpartisipasi, sementara 70% siswa mengklaim AR meningkatkan pengalaman belajar dan meningkatkan kecepatan mereka dalam memahami pelajaran. Nah, manfaatnya juga sangat banyak. Jadi AR meningkatkan rentang pemahaman siswa dibanding dengan pengajaran hanya memakai 2 dimensi saja. Insya Allah nanti slide-nya dikirim. Penerapan AR dalam dunia pendidikan sebagai alternatif untuk membuat pengalaman belajar yang lebih menarik. Karena dengan metode berbasis visual. Sebagai media pelengkap kurikulum sekolah, sebagai teknologi meningkatkan level dari sumber materi pelajaran yang bersifat fisik atau cetak. Jadi yang kayak buku cetak yang berbentuk fisik itu akan berkurang. Untuk menyediakan alternatif pengadaan alat peraga di laboratorium. Dulu sering kita sangat kenal sekali yang disebut dengan KIT, KIT, KIT IPA, KIT IPS dan seterusnya yang hampir semua sekolah mendapatkan itu. Nah, nanti bisa tergantikan KIT dengan gaya assembler. Nah, mengapa menggunakan Assembler Edu? Tentu ini Assembler Edu berbasis visual, jadi anak-anak akan melihat dalam bentuk animasi 3 dimensi, memperjelas hal-hal yang bersifat abstrak, objeknya juga semakin hari semakin berkembang banyak, dan tentu saja kemudahan akses. Nah, apa yang Anda lakukan sekarang sebagai teacher trainer? Ya, di sini penggagas komunitasnya adalah Teacherpreneur atau PTIC. Berkaitan dengan Teacherpreneur adalah seorang guru yang mengoptimalkan pembelajaran dengan teknologi tentunya secara profesional, tetapi dia juga punya tanda kutip bisnis di luar mengajar. Nah, seperti membuat buku, membuat media pembelajaran yang selain dipakai di sekolah atau di kelas masing-masing, dia juga bernilai jual, bernilai ekonomis. Kira-kira seperti apa? Nah, tentu yang harus Anda lakukan adalah bagaimana mencari ide-ide terkait bisnis AR, bisnis augmented reality, lalu membuat proyeknya di assembler, lalu bagaimana mempublikasikan baik dalam bentuk link dan lain-lain sebagainya. Nah, publikasi yang akan kita buat adalah dalam bentuk custom marker, yaitu berupa cetak seperti flashcard, buku, kaos, kartu ucapan, atau produk-produk digital lainnya. Kapan? Ya, mulai dari sekarang. Nah, bagaimana mencari ide terkait bisnis AR, kayak
buku sekolah yang selama ini kita gunakan, tentu di sana sangat banyak sekali gambar-gambar. Bagaimana gambar-gambar itu kita bikin custom marker, kita bikin projectnya, sehingga siapapun yang mempunyai buku itu di-scan akan muncul 3D-nya atau project dalam bentuk 3 dimensi. Lalu ada juga flashcard. Flashcard seperti mengenal hewan mamalia misalnya, lalu bagaimana mengenalkan aneka macam tadi hewan langka, tapi berbasis augmented reality. Poster-poster sekolah atau ini bisa dimanfaatkan dalam bentuk mading, mading 3 dimensi yang selama ini dalam bentuk fisik bisa dimunculkan dalam mading digital. Jadi mading yang berbentuk 3 dimensi juga tetapi berbasis augmented reality. Lalu ada juga kartu-kartu ucapan seperti ucapan Ramadan, ucapan Idul Fitri, Natal, Tahun Baru, dan sebagainya itu bisa berbasis AR. Dan itu semua bernilai ekonomis kalau kita kerjakan dengan bantuan percetakan. Nah, misalnya kayak kita cetak sendiri, misalnya kecil-kecilan dengan mencetak 50 eksemplar dulu misalnya. Itu digunakan. Nah, digunakan saat kita memberikan workshop secara offline, lalu bonusnya dapat flashcard misalnya. Atau tidak bonus, tapi flashcard satu set 20.000 misalnya. Desain rumah AR seperti para developer bagaimana menjual rumahnya dalam bentuk 3 dimensi. Augmented reality hanya berupa brosur, ada gambar rumah, tapi kalau di-scan muncul rumahnya, muncul ruang tamu, ruang keluarga, dapur, dan seterusnya. Lalu juga bisa dibikin seperti map atau peta dalam bentuk augmented reality. Jadi di video juga seperti kita lagi jalan-jalan, tapi kalau ada gedung yang kita scan akan muncul. Nah, itu teknologi menggunakan map bergaya AR. Logo sekolah, logo apapun itu juga bisa dimaksimalkan dengan bentuk digital, misalnya kayak layar lebar, kita acara perpisahan sekolah memanfaatkan teknologi AR, sesuatu yang tidak mungkin bisa muncul di sekolah itu dengan teknologi digital AR. Jadi AR berbasis digital, jadi alatnya tentu ya proyektor, layar lebar, konser, musik, bazar, perpisahan, dan lain sebagainya. Nah, inilah ide-ide terkait bisnis AR. Selain kita juga bisa dimanfaatkan untuk putra-putri kita di sekolah, tentu kita ini juga bernilai ekonomis. Contoh hasil nyata project augmented reality assembler. Jadi kayak kita punya buku K13, di halaman misalnya tentang tata surya, ternyata gambar itu karena ini bukunya merata se-Indonesia, semua siswa punya, ya gambar itu kita bikin custom marker. Jadi siapapun yang menyekan gambar itu akan muncul project kita. Itu bisalah dimanfaatkan, infonya lewat sosial media dan sebagainya. Jadi misalnya kayak buku matematika, karena ini buku matematika K13 hampir semua sekolah menggunakan itu, gambar di halaman berapa ya kita buat. Ada lagi yang memang kita sengaja membuat bukunya, jadi buku karya sendiri lalu kita adopsi dari buku K13. Misalnya kayak alat peraga berbasis AR kelas 1 SD misalnya. Nah, itu berpedoman pada buku K13 pemerintah. Tapi kalau 10-20 lembar yang kita buat,
tiap halamannya itu ada augmented reality. Lalu seperti buku-buku agama, bagaimana gerakan sholat dimaksimalkan menjadi visual augmented reality. Tentu ini akan menyenangkan putra-putri kita selaku pelajar dalam memahami materi sekolah. Lanjut, hampir sama bagaimana poster tentang kerangka manusia dimunculkan dalam bentuk augmented reality dengan bantuan smartphone. Beberapa sekolah dasar itu sekarang untuk kelas atas juga sudah tanda kutip sudah diwajibkan membawa handphone ke sekolah. Jadi itu dioptimalkan penggunaannya menggunakan augmented reality. Ini yang tadi yang berkaitan dengan Dena dan bagaimana membuat karakter 3D sesuai keinginan. Flashcard, jadi ya kita kemasnya ya packaging, jadi artinya biar cantik, biar menarik, karena ini bernilai ekonomis, itu dijual. Gitu. Misalnya flashcard isinya 20 kartu, harganya misalnya 50.000, itu dibawa. Dijual, boleh kerjasama dengan penerbit atau dengan percetakan mana, atau mau sifatnya pribadi dulu, dicoba dicetak sendiri 10 eksemplar dan seterusnya, lalu dimanfaatkan. Karena lihat teman-teman membuat proyek, lalu putra-putrinya udah sangat antusias sekali, bagaimana kalau itu kita tambah dengan custom marker, benar-benar dalam bentuk nyata, dalam bentuk flashcard, dalam bentuk buku atau poster, sehingga mereka dengan teknik scan akan muncul gambar 3 dimensi. Misalnya flashcard buah sayur, flashcard nama-nama hewan mamalia, ini tentu untuk anak-anak kelas kecil. Misalnya ada flashcard matematika, bagaimana membuat satu flashcard tentang kubik, misalnya kayak kemarin teman-teman bikin kubik, satu flashcard. Nanti flashcard yang kedua adalah bangun ruang segitiga. Selanjutnya terserah. Jadi banyak yang bisa kita buat. Fisika sama kimia juga sama. Bagaimana mengenalkan unsur dengan teknik flashcard. Atau kalau mau bentuknya besar ya tentu poster atau apa. Nah, ini teman-teman yang kita ikut berkompetisi kemarin untuk merebutkan hadiah Oculus. Saya udah nyoba bikin proyeknya, tapi ya ala kadarnya. Intinya berimajinasi bagaimana metaverse dunia ke depan muncul. Nanti berhadiah Oculus. Ternyata setelah saya buka Oculus 2 tuh keren sekali ternyata. Jadi pemanfaatannya ini yang dapat ini nanti luar biasa. Ini sudah lengkap dengan sticknya di tangan kanan dan tangan kiri. Ini kalau dipraktekkan jadi seperti itu. Kita lihat lagi. Jadi nah, di Oculusnya udah disematkan beberapa tempat atau ruangan, misalnya kayak ibaratkan mall kita besar, kayak masuk ke sebuah kita mall. bisa jalan-jalan ke sana. Ini sebenarnya di Nah, bawahnya ada tangannya. Ini kita lagi ada di sebuah mall nih Kita belanja kemana? Jadi nanti itu kayak begini, Makanya kita tidak nggak heran belanja Facebook gitu ya. kenapa Kita bisa beralih jalan-jalan tuh. tanda kutip berubah menjadi jalan-jalan. meta ya, karena Tuh. mereka sudah menyediakan Nah, lahan. kiri itu, oh di sana tuh ada Bagaimana toko lahan itu apa ya? Oh nanti di akan sini dijual. ada film, Misalnya ada lahannya bioskop. berupa Di sini ruko, terus ada, nih di sini ada lahannya restoran berupa apa ya? tanah yang Coba kita dan sekarang lihat sudah ke sana. banyak yang membelinya. Nah, inilah contoh Tuh, gambaran kita lihat sini. kecil bagaimana Tuh, memanfaatkan keren teknologi banget kan? Oculus. Nah sekarang kita coba masuk ke sini nih, Business Park ya. Kayak apa ya? Hup. Kamu bisa bayangin nanti ini adalah sebuah mall guys. Jadi kamu bisa ini kok nggak jalan ya? Apa koneksinya? Oh koneksinya agak lambat. Oke ini masuk ke Rapat sebuah dengan teman-teman meeting room. juga sama. Iya.
Nah, tuh kita udah ada Dan di dalam ini meeting sesuatu room. yang Ini tadinya artinya hanya kita di bisa film-film, ikutan meeting, ternyata rapat sebentar ya lagi kita bersama merasakan rekan-rekan yang dan lain. saat ini sudah Jadi kita bisa berlangsung kita apa ya menggunakan augmented beraktivitas reality. kantoran gitu Assembler itu hanya sebenarnya dari sudah rumah, memulai dari tempat tidur langkah aja. kecil menuju Terus kita ikutan sesuatu bisa yang meeting gitu. besar Keren di kan? kemudian. Bayangin loh. Ngantor di masa mendatang nggak harus ngantor loh. Oke, partner sekolah Universitas Assembler sudah luar biasa nih bekerja sama dengan berbagai lembaga, institusi dan seterusnya. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, kita praktek sekilas bagaimana memanfaatkan Assembler lalu bernilai bisnis dalam bentuk flashcard misalnya. Ini saya tidak tahu apakah peserta sudah pernah ikut pelatihan Assembler atau sama sekali belum. Nanti saya tanya ke Bu Silvi atau Bu Ari. Bu Selvi yang menyampaikan Pak Agung. Oh iya, baik-baik. Sebelumnya sudah sama Bu Selvi. Oh, sudah ya? Mangga Bu Selvi. Baik-baik. Moga-moga saya screen saya. Ya, saya dulu 2 minggu yang lalu ya Pak Salahuddin ya kalau tidak salah pernah juga berbagi di TOT Jabar nih tentang pembuatan assembler nih, tapi masih sederhana dan kebetulan juga ada kendala jaringan ya, syukur dibantu sama Pak Salahuddin tuh, jadi agak terbantu sedikit. Nah, jadi biar lebih nggak penasaran lagi nih Pak Agung, Bapak Ibu ya tolong coba di kolom chat kira-kira siapa nih yang belum pernah sama sekali tahu tentang Assembler Edu. Kalau yang udah pernah kayaknya rata-rata nih saya lihat nih tertanya nih banyak AC semua ini. Yang belum gitu ya. Silakan Bapak Ibu yang belum, kita biar tahu kira-kira masih penasaran nggak gimana sih Assembler itu gitu. Mumpung ada hadir Bu Anita Justisia. Nah, justru ada Bu Anita lagi nih. Ini Pak ini CEO-nya dari Assembler ya. Ayo Bapak Ibu. Selamat siang Pak. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang Bu Anita. Suatu kehormatan sekali mau mampir ya ke room kita nih Bapak Ibu. Silakan perkenalkan diri dulu Bu Anita biar teman-teman di TOT Jabar ini pada kenalan nih sama dengan siapa sih gitu Assembler biar lebih paham lagi. Silakan Bu Anita. Oke, selamat siang Bapak Ibu guru sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya perkenalkan saya Anita Justisia. Saya CCO dari Assembler ya. Dan kami adalah startup dari Bandung, dari Indonesia, dan kami mengembangkan teknologi atau tools untuk guru-guru agar dapat membuat pelajaran yang interaktif dalam bentuk 3D dan AR. Itu sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Anita atas perkenalannya. Nih, jadi Bapak Ibu ya, memang keren banget sebenarnya dengan menggunakan Assembler Edu. Oke, Bu Agung, ini kayaknya masih nggak ada nih yang ngechat. Memang ada beberapa yang belum kenal nih dengan Assembler Pak Agung. Jadi nggak apa-apa kita kenalkan sedikit, flashback sedikit ya Pak Agung ya. Biar yang belum tahu nih jadi makin tertarik dengan Assembler nih. Kalau bagaimana memanfaatkan Assembler bernilai ekonomis, tapi kalau Assemblernya belum bisa bikin project kan sayang. Iya juga, betul. Ya, jadi benar karena ini kata kuncinya kan di Assembler bagaimana membuat project yang menarik, project itu lalu dipublikasikan dalam bentuk link, dalam bentuk barcode dan dalam bentuk custom marker. Nah, custom marker inilah yang jadi nilai ekonomisnya, bagaimana custom marker itu di-scan oleh putra-putri kita, anak-anak kita, sehingga akan muncul. Nah, ini karya Assembler Edu sendiri kan juga sudah ada, kayak bagaimana mengenal tentang ikan itu kan juga dalam bentuk buku yang sudah, tapi itu dikunci di depan, di covernya, sehingga kalau anak menyeken nanti akan bisa melihat di halaman 2, 3, dan seterusnya. Baik, saya akan mencoba mengenalkan Assembler sekilas. Semoga Ibu Bapak yang belum
belum pernah sama sekali tahu assembler, kita perkenalkan. Karena saya tadi kirain udah pada ini, udah tahu gitu. Ternyata ada beberapa yang belum ya. Iya, ada Pak. Oke. Tidak apa-apa, sambil flashback lagi Pak. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati di assembler, ini saya menggunakan assembler berbasis web. Orang menyebutnya assembler studio. Jadi intinya Bapak Ibu, ini area di mana kita membuat proyek. Apa proyeknya? Kita harus punya ide dulu. Misalnya proyeknya mengenal hewan mamalia misalnya. Tentu kita membuat di area ini menempatkan yang disebut dengan 3D, 3 dimensi, yaitu hewan. Misalnya 3D objek tentang hewan misalnya. Seperti ini bergaya humanoid. Jadi misalnya kayak bagaimana mengenalkan ke anak-anak, mengenalkan hewan seperti ini. Ini apa nih, harimau ya? Ya, harimau. Jadi ini hanya seperti ini, tapi ini agar lebih menarik tentu dibuat interaktif. Jadi anak-anak dengan misalnya nanti menekan tubuhnya dia akan berputar misalnya. Nah, tentu ini akan dibikin interaktif. Nah, saya coba bikin sederhana. Misalnya hewannya saya ganti yang gerakannya agak banyak, apa kemarinnya? Ah, ini nih. Ini saya ingat betul nih. Ini namanya dance apa nih yang ini? Samba apa ya? Dance monkey itu mungkin Pak. Karena ceria banget. Oke, nah. Jadi ini kita bikin dua slide itu juga boleh. Nah, ini banyak Bapak Ibu, kita bisa memanfaatkan atau yang lebih detail misalnya kayak berkaitan dengan pelajaran sekolah. Bagaimana mengenalkan kerangka manusia atau tengkorak itu misalnya seperti ini. Nah, ini nanti bisa dibikin kartu. Jadi bisa dibikin custom marker. Nanti custom markernya itu bisa kalau di-scan pakai handphone itu akan muncul objeknya yang seperti ini. Saya kasih kita buat aja. Pertama kita siapkan dulu areanya seperti ini. Lalu teman-teman di sini bisa memasukkan 3D objek, bisa memasukkan gambar, teks, dan video. Nah, misalnya kita masukkan 3D objek, bagaimana mengenalkan tentang aneka profesi di Indonesia, misalnya dokter atau chef, chef aja. Nah, ini kita masukkan 3D objeknya. Kenapa lama? Oke. Nah, lalu bisa dibesarkan seperti ini, Bapak Ibu. Bisa dibesarkan seperti ini. Bisa kita tambah ornamen lain, pemanis, misalnya kasih meja, itu juga boleh. Kasih meja di atasnya. Karena ini mengenalkan berbagai macam profesi pekerjaan lah, istilahnya pekerjaan yang ada di sekitar kita. Ada yang jadi juru masak, ada yang jadi guru, ada yang jadi perawat, ada yang jadi dokter, tentara, dan seterusnya. Nah, ini contoh aja. Ini sudah. Lalu kita tempatkan satu objek lagi, yaitu tentang makanan. Makanan di mana ya? Makanan. Pak, ya. Nah, ini chefnya
chef dari Magelang, Nasi tumpeng ya Pak ya? Tumpeng misalnya. Nah, seperti ini. Oke, objeknya kita tempatkan seperti ini. Lalu kita kecilkan. Ya, ini ada pelatihannya sendiri buat teman-teman yang memang belum pernah sama sekali mengenal assembler, tapi ini sebagian besar sudah tahu. Nah, ini contoh satu project yang kita buat seperti ini. Ini nanti akan saya simpan dulu. Misalnya ini saya kasih judul namanya flashcard profesi. Flashcard profesi. Nah, boleh dikasih tulisan di sini save. Jadi sebentar. Ya, kita kasih teks, misalnya save, lalu diletakkan di sini. Kita kasih warna merah. Nah, misalnya seperti ini. Nanti orangnya ini bisa dikasih suara, bisa berputar, dan seterusnya. Nah, misalnya karena ini bersifat interaktif, nanti flashcard itu yang secara nyata dalam bentuk cetak, kalau di-scan oleh anak-anak akan muncul objek ini. Dan objek ini kalau disentuh nanti misalnya save-nya akan berputar, misalnya kayak gitu. Itu juga bisa. Nah, saya kasih interactivity, misalnya rotate, berputar 360 derajat, save-nya dalam waktu 5 detik. Nah, kita play dulu, kita coba tampilkan. Ini ya ternyata belum saya ini ya, yaitu tujuannya ya. Oh, yang ini save-nya teks. Tadi lupa teks. Sementara maaf. (360) 5 detik ya. Nah, jika nanti flashcard-nya udah di print lalu di scan akan muncul objek ini Bapak Ibu. Nah, nanti anak-anak yang mempunyai kartu ini jika menekan tulisan save maka save-nya berputar seperti ini misalnya. Ya, berputar seperti ini. Nah, ini satu objek. Kita bisa membuat objek lain, profesi yang lain, yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan yang paling penting adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini dipublish dulu, dikasih nama flashcard profesi, dikasih di sini ada penjelasan, misalnya menjelaskan tentang berbagai profesi di sekitar kita. Nah, lalu di capture dulu, misalnya seperti ini, kita publish. Nah, saat kita publish, Bapak Ibu, di sini ada 4 jenis publish. Satu namanya link, web link. Ini kalau link ini dikirim ke WA,
siapapun yang punya link ini akan bisa melihat project ini. Yang berikutnya ada tentang embed. Nah, di sini dimasukkan ke website sekolah atau website perusahaan, website mana. Ada namanya QR marker. Jadi ini semacam kayak barcode. Jadi siapapun yang punya marker ini, jika di-scan pakai assembler, dia akan muncul objek project yang kita buat. Atau mau di-share di classroom-nya di assembler. Nah, Bapak Ibu, selain ini kita punya yang namanya custom marker. Ada di ujung kiri bawah. Di sini ada custom AR marker. Jadi kalau ini artinya kita memilih objek atau gambar yang bisa di-scan anak-anak. Jadi nanti ini ada objek. Nah, saya akan mencoba membuat sederhana dari PowerPoint. Jadi kita misalnya bikin semacam flashcard. Kita pakai PowerPoint aja. Nah, ini misalnya seperti ini, Bapak Ibu. Flashcardnya kita kasih warna putih. Lalu biar menarik, misalnya di seperti ini saya copy. Nah, misalnya dikasih background belakang hijau misalnya. Seperti inilah Bapak Ibu. Ini nggak usah pakai garis. Ini nggak usah pakai garis. Nah, seperti ini. Ini flashcard. Nah, di dalamnya itu dikasih gambar. Dikasih gambar, karena tadi objeknya tentang save, maka kita munculkan juga gambar save. Save-nya, gambar save-nya itu boleh sama dengan ini, atau yang lain juga boleh. Saya coba yang sama dengan ini. Ini agar bisa mengcopy, saya hanya screenshot aja gambar ini. Pengen nge-screen apa nih si save-nya ini. Jadi ini saya ambil, saya screenshot, Bapak Ibu pakai print screen. Nah, lalu ini saya terlihat nggak sekarang? Screen apa? Share screen saya, Bu. Terlihat, Pak, terlihat. Masih, Pak. Terlihat ya. Nah, ini saya masih pakai ini apa nih? Dari gambar yang dipunyai oleh pihak assembler. Jadi misalnya, nah ini udah saya simpan, lalu dimasukkan ke PowerPoint tadi. Jadi insert picture, nah save-nya saya masukkan ke sini. Nah, jadi inilah yang akan menjadi custom marker. Jadi pengganti dari objek yang kita buat, siapapun yang punya kartu ini di-scan akan muncul project kita. Saya rapikan dulu apa nih kartunya. Sepertinya sudah. Hilang apanya nih? Sepatunya ya. Sepatunya. Oke, kayaknya sudah ya. Siap. Nah, di PowerPoint sangat cepat sekali, kita mau remove, mau apa juga sangat. Tentu Office-nya juga kalau bisa yang apa nih? Yang terbaru kayak gitu. Ini saya menggunakan Microsoft Office 2019. Ini boleh ditambahi tulisan save. Di bawah. Misalnya ini, nah ini seperti flashcard pada umumnya yang dijual di toko-toko buku. Nah ini tinggal di grup aja, lalu Anda simpan. Saya simpan, saya kasih nama flashcard
save. Nah, sudah jadi gambar. Sudah jadi gambar, file gambar, inilah filenya. Mana tadi ya? Save. Tersimpan kemana tadi ya? Ya ini, Bapak Ibu udah muncul di sini. Nah ini JPEG atau PNG. Inilah yang akan dijadikan custom marker. Saya kembali ke project yang tadi sudah kita buat, yaitu ini Bapak Ibu. Ini saya kasih background hitam. Nah, misalnya ini, saya simpan, lalu saya publish. Saya ulang lagi. Ya. Saya publish, lalu di sini Bapak Ibu, kiri bawah, klik custom marker, lalu upload gambar yang kita inginkan. Nah, tadi saya udah bikin gambarnya, tinggal di-upload, cari gambar yang kita buat tadi, yaitu flashcard save. Gambarnya ini. Nah, ini udah jadi di sini. Dan Bapak Ibu, tanda bahwa marker kita sudah berhasil, itu ada di project kita. Jadi di bagian bawah project kita itu ada semacam gambar flashcard kita, tapi transparan. Jadi agak, nah ini transparan seperti ini Bapak Ibu. Jadi siapapun yang punya gambar ini nanti akan muncul objek di atasnya seperti ini. Nah kita simpan. Nah jadi projectnya udah selesai, marker custom marker juga udah selesai. Nah untuk membuktikan itu saya kirim kemana ya gambarnya ya? Ke chat, Pak. Ke kolom chat ya? Oke. Ke chat. Chat Zoom, Pak. Chat Zoom. Gambar bisa ya? Oh, tunggu ya. Tambahkan file bisa nggak ya? Kalau co-host kayaknya bisa, Pak. Zoom saya mana? Oke, bentar. Di Japri aja Pak, nanti di-share ke WA grup. Oke. Nah, jadi saya coba kirim ke Pak Bu Silvi atau Pak Salahuddin. Saya kirim ke objeknya. F. Ya, ini flashcard hasil jadinya. Teman-teman yang bergabung ke SMAC juga udah saya kirim. Jadi kalau ini di print, Bapak Ibu, saya tunjukkan flashcard-nya tadi. Ya, Bapak Ibu, jika kita punya kartu ini di print, dicetak dalam kertas tebal yang tentu menarik buat anak-anak, jika ini dibagikan ke putra-putri kita, siapapun yang menyekan gambar ini akan muncul objek 3D-nya. Nah, kita coba. Ada yang mau mencoba? Caranya yang gambarnya saya munculkan di sini aja, di PowerPoint. Ini saya masih share screen apa enggak nih? Enggak, Pak. Sudah tidak ada share screen-nya lagi, Pak. Silakan Bapak Ibu dicoba. Oh, saya coba share screen. Saya coba ya filenya kirim di sini ya, Pak ya. Ini udah ada nih. Nah, oh, sudah coba ada. Bu Silvi. Bentar, Pak.
Buat teman-teman yang sudah menginstal Assembler Edu, tinggal dibuka Assemblernya, lalu pilih menu scan, arahkan gambarnya itu arahkan kamera Anda ke untuk membuat project itu langsung dari Chrome ya. Oh ya, berarti ini Pak Eko Prasetyo atau Oke Prasetyo ya? Assembler. Iya Pak. Jadi mungkin karena Pak saya kasih link Pak. Kalau teman-teman yang di samping ada printer bisa langsung dicoba print, lalu dicoba di scan gitu. Kira-kira hasilnya seperti apa? Pakai aplikasi apa di HP yang harus diinstal Pak? Oh ini teman-teman yang baru ya? Ya, sepertinya masih baru nih Pak Agus ini. Oh, ya. Ya, mungkin buat teman-teman yang baru nanti bisa ikut pelatihan lagi gratis dari teman-teman yang ada di sini. Jadi Bapak Ibu yang belum kenal, kebetulan di sesi siang ini banyak sekali kawan-kawan saya yang tergabung di yang mereka udah master-master, semuanya ada di sini. Iya Pak, banyak nih rame. Banyak nih rame. Iya. Nah, boleh nanti bergabung dan belajar dari nol juga ada nanti yang insya Allah difasilitasi oleh para dan yang ini juga hadir kayak gini Bapak Ibu. Ini ada masternya nih Pak Romi juga ada, Pak Tri juga ada, Pak Mastri Solo juga ada. Pak Aang hadir. Oh ya Pak Aang. Sudah lama nggak bersua nih Pak Aang. Edi, Pak Bu Armita. Dan Juli, Bu Ati, Surabaya. Ya, rame nih kita Pak, asik. Yang Jawa Barat mana ini Pak Salahuddin? Kurang tahu di Jawa Barat nih, Pak Jujunya nggak hadir ya. Pak Ang Jawa Barat nih Pak. Jadi nggak datang. Saya nggak berhasil Pak, masih muter aja, udah dimasukkan username nggak keluar juga Pak. Waktu scan. Ini saya udah stop share screen belum ya? Sudah Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Agus, katanya di Play Store tidak ada. Apa mungkin tidak support kali ya Pak Agung ya? Kalau nggak muncul Assembler Edu biasanya nggak support ya handphonenya ya? Baik, saya akan bantu. Iya. Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh ketikkan di kolom chat ya Bapak Ibu.
Jangan lupa juga Bapak Ibu mengisi link presensi yang di-share oleh Pak Solahuddin ya. Situ ada link presensinya, ada pendaftaran untuk PTIC dan link WAG untuk masuk grup TOT Jabar ya Bapak Ibu. Oh, Master Aceh, kalau ada yang punya jadwal workshop dalam waktu dekat, boleh, nggak apa-apa, di-share aja. Ini Ayo. teman-teman yang sudah nggak sabar ingin belajar, boleh. Tapi kalau mau nunggu yang dari TOT, masih dalam proses. Dalam waktu dekat, insya Allah. Ayo semangat, Pak. Ada pertanyaan, Bu Selvi? Masih Pak Agus tadi katanya tidak ada di Play Store. Tuh, kata Pak Ang, mungkin ngetiknya salah ya, Assembler ASSEMBLR gitu ya, Pak Agus. Bisa jadi mungkin salah ketik jadi nggak muncul. Dia logonya dia seperti gambar ada A sama ada tulisan edunya gitu. Saya coba share screen handphone saya ke layar. Ya, silakan Pak. Biar teman-teman yang belum menginstal. Ya, sekalian biar tahu ya. Ya. Sambil menunggu, mungkin Pak Edi mau bertanya, boleh nih Pak Agung? Boleh. Silakan Pak Edi untuk aktifkan mic-nya Pak Edi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cukup menarik ya Pak Agung, Bu Selvi, cukup menarik. Saya lihat kalau karena gini Pak Agung kan, saya udah pernah bilang sama Bu Anita. Karena kan sekali itu saya bilang sama Pak Agung juga, saya pun masih kurang paham membuat proyek gini karena harus kita mengetahui betul-betul, misalnya membuat kapal itu putar balik kanan kiri kan, harus tahu berapa derajat XY-nya itu kan harus mengetahui berapa derajat putar aluan kanan balik kiri. Kan harus mengetahui Pak. Nah, itu satu. Dan yang kedua, banyak yang saya lihat guru-guru yang antusias serat Assembler, tapi kurang memahami apa itu mob scale. Nah, rotate itu perlu Pak satu panduan dari Assembler sendiri Pak. Nah, mob itu apa? Pengertiannya bagaimana? Nah, tujuan mob itu apa pengertiannya? Jadi orang bisa ngerti sendiri dengan ada buku panduan itu, orang contoh Pak Agung membuatnya buku itu kan, enggak, jadi orang lain nanti tidak meraba-meraba. Seperti saya sendiri Pak masih kurang paham itu Pak di web itu, saya akuin masih kurang paham membuat putar balik berapa derajat itu, itulah Pak Agung. Yang kedua masalah handphone. Saya udah cek Pak, tidak semua handphone ada di Play Store-nya itu Assembler Edu. Itu aja Pak Agung. Baik. Terima kasih Pak Edi dari Medan. Ini teman S juga. Jadi yang pertama saya jawab berkaitan yang disebut dengan Assembler Interactivity. Jadi Assembler yang dulunya mungkin hanya menampilkan objek 3D, tidak bisa digerakkan, lalu berkembang cepat. Dulu di softwarenya sudah ada, lalu berbasis web ini muncullah Interactivity. Dan itulah yang membuat hebatnya Assembler Pak. Jadi proyek yang dibuat teman-teman itu akhirnya menjadi lebih interaktif. Artinya jika Pak Edi sentuh objeknya, dia akan bergerak ke kiri, ke kanan, berputar, naik ke atas. Tadi dibilang sudut 30, entah sudut berapa. Itu kan sebenarnya itu adalah skill atau keterampilan kita dalam mengulik objek itu menjadi lebih menarik. Nah, Pak Edi sampaikan
bagaimana kalau itu ada panduan dari assembler dan seterusnya. Sebenarnya kalau dari sisi tutorial sudah sangat banyak, para narasumber juga udah membuat berbagai macam video YouTube berkaitan dengan interactivity. Lalu mungkin ini kesempatan buat teman-teman bagaimana itu dibuat semacam modul kecil secara tertulis dengan judul misalnya membuat project assembler dengan interactivity. Nah, karya Bu Sylvie misalnya itu ada 20-30 lembar tapi urutannya. Dari yang move, lalu ada rotate, ada scale. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita tiap hari menggunakan itu, Pak, itu lambat laun tuh tanpa ada modul itu udah bisa jalan ya, Pak, ya? sendiri lah. Udah bisa, karena kita kan dari pengalaman. Jadi yang tadi 30 derajat ternyata kurang bagus, akhirnya dikurangi, akhirnya jadi bagus. Ini teman-teman yang detail sekali berkait interactivity, yang agak susah kan kayak matematika. Pak, by the way itu interactivity-nya detail sekali bagaimana grafik bisa dibuat. Nah, itu jawaban pertama Pak Edi. Yang kedua, tadi apa tadi? Handphone. Jadi memang teman-teman, memang dari sisi standar minimal assembler itu kan RAM-nya 2 dengan OS 7, Pak. Tetapi memang di ke depan tidak semua merek bisa. Saya pengalaman di lapangan di saat workshop dengan Bapak Ibu guru secara tatap muka, dari 50 ternyata ada 2-3 orang yang memang handphonenya nggak support. Ternyata mereknya nggak terkenal gitu. Memang dia RAM-nya 8, tapi mereknya itu nggak terkenal tuh. Ini loh contoh apa ya, merek apa? Infinix kan ada tuh handphone Infinix gitu. Memang RAM-nya 8, tapi ternyata di smartphone itu juga disematkan teknologi atau prosesor AR gitu, Pak. Jadi ya kalau memang tidak bisa ya kita arahkan aja, Pak. Ini mohon maaf handphonenya memang belum bisa enggak support assembler. Contoh tadi Pak siapa tadi? Bu Sylvie, Pak siapa tadi yang handphonenya bilangnya tidak ada? Pak Agus. Pak Agus mana Pak Agus ya? Ayo Pak Agus aktifkan mic-nya. Bisa jadi mungkin handphonenya ya nggak support ya, bisa jadi jenisnya gitu ya. Saya akan coba share screen ke Ibu Bapak layar sudah terlihat handphone sudah saya? Pak, sudah. Jadi ketika assembler memang harus tepat tulisnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, ini minta update ya? Iya, kalau sudah terinstall biasanya update tulisannya, Pak. Oh, enggak, perasaan baru ini. Kalau belum pernah install tulisannya install, Pak. Ya, Bapak Ibu, logonya seperti ini. Huruf A edu. Mungkin Pak Agus munculnya assembler aja ya, edunya tak ada ya. Pak, tolong ketikkan username Bapak biar teman-teman bisa membuka AR. Oh, Ade Agung 77. Oh, bukan Agung Ade ya? Pantes saya tadi salah. Nah, ininya username. Oh iya ya, lupa saya. Username-nya harus diketikkan ya. Di mana tadi saya? Ade Agung 77. Ade Agung. Nah, ini Bapak Ibu. Muncul enggak ya? Jadi belum. Oh, sudah Pak. Kalau mau nyoba di layar seperti ini, Ibu Bapak.
Oke. Nah, sebenarnya kalau kita teknik scan, jadi misalnya di depan kita ada buku seperti ini. Nah, buku ini. Nah, ini dibikin project. Ini sebenarnya kalau kokinya tadi saya print, nanti diletakkan di atas meja saya seperti ini. Kalau di-scan nanti akan muncul. Nah, sama halnya dengan buku ini. Buku ini adalah kita bikin project tentang ikan, lalu dicetak, custom marker, dan ini di-scan menggunakan assembler. Di-scan seperti ini. Ini ada di-scan, nanti di atasnya akan muncul ikan seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Keren banget ya Pak ya. Saya bikin kalau ini vertikal seperti ini. Nah, ini kalau kita balik di halaman berikutnya, misalnya tentang ini, juga dia muncul di atasnya. Ya, ini apa nih namanya? Ubur-ubur. Jellyfish. Nah, ini juga muncul di atasnya. Cumi ya. Nah, jadi ini custom markernya boleh kecil, boleh besar. Kalau flashcard kan tentu sangat kecil. Kecil ya, betul. Ya. Itu contoh Bapak Ibu pengaplikasiannya. Jadi pada prinsipnya teman-teman yang ikut kegiatan ini bikin project, lalu projectnya dibuatkan custom marker. Custom markernya bisa gambar sesuai keinginan kita. Kita pengen punya ide apa nih, bikin apa, nah, kita harus buatkan. Tentu kalau bikin flashcard tidak hanya satu karya saja, tapi misalnya 20 set flashcard atau project buku K13 matematika. Nah, tentu di dalamnya ada banyak project yang tentunya kalau ini akan di-scan nanti akan muncul objek 3D-nya. Keren. Setelah install di HP muncul daftar sekarang. Iya Bapak daftar sekarang. Ketikkan email Pak Deden Hendriana. Bukan Pak Deden Silver ya. Mirip namanya Pak. Jadi di daftar aja Pak, yang biar gampang pakai Facebook aja biar cepet. Biasanya kalau di handphone ya pakai Facebook gitu. Bu Armita, Infinix tidak support Pak, tidak. Saya pengalaman Infinix, beberapa merek Infinix seri apa nggak support. Berapa ya? Bisa nggak tahu. Oke Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Dan satu lagi merek Samsung. Samsung seri J kalau nggak salah. Seri J itu nggak bisa. Cuman nggak tahu sekarang, semoga udah. Dulu memang lumayan ada beberapa seri yang nggak support. Tapi insya Allah sekarang udah mulai baik. Dan hebatnya teknologi sekarang handphone juga udah luar biasa. Jadi cari yang RAM-nya 4, RAM 8. Ya. Itu akan membantu aktivitas Anda. Ayo Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, oke. Bu Marianta. Nanti dikirim Bu Marianta dari TOT Jabar kan? Nanti dikirim ya Pak Salahuddin ya, rekamannya. Ini live YouTube kok, ini live YouTube. Ada live YouTube bisa dilihat di apa namanya YouTube-nya TOT Jabar. Iya. Ada di YouTube TOT Jabar. Aja Bu. Ada lagi Bapak Ibu? TOT Jabar itu TOT-nya apa Pak? Jadi ini awalnya dulu memang founder gitu ya? Apa yayasan? Training of Trainer. Nah, itu Bu Arinya. Silakan Bu Ari sudah kembali. Ya, saya tadi Bu Ari kasih sambutan.
Pikirnya TOT lain lagi gitu, beda. Jadi Ternyata training of trainer ini ceritanya menyambut kebutuhan dari Jawa Barat itu kan banyak sekali guru-guru yang ada gap ya, artinya antara yang di daerah maupun yang di kota ataupun apa dalam kondisi pandemi, lalu kita menyambut program dari Jawa Barat berkaitan dengan sampai program 2043. Jadi akhirnya kita pas guru-guru. Jadi artinya keinginan untuk kita bersatu tanpa melihat embel-embel apakah kita dari PGRI, ataukah dari IG, ataukah dari PTIC, ataupun dari apapun juga kita bersatu. Dan akhirnya karena kebetulan pembina kami itu ada dari salah satunya mantan Direktur Kementerian Kemendikbud. Nah, TOT ini sebenarnya sudah dilirik oleh kementerian dan akhirnya kita mencoba untuk berdiri sendiri karena awalnya pingin ada IG mau ngambil dan saya bilang ya udah kita pokoknya independen aja dan akhirnya boleh sampai Nusantara Mas Agung. Jadi awalnya cuma Jawa Barat, sekarang udah Nusantara, bahkan kadang-kadang pesertanya dari Filipina juga, dari beberapa negara. Dan ini menurut saya sangat luar biasa karena kita ingin bergabung bersama-sama. Mudah-mudahan nanti dengan Mas Agung ada memberikan materi di sini, kita beberapa yang bisa dari sekolah-sekolah mungkin berjoin ya dengan Assembler Edu. Saya sendiri sebenarnya tertarik nih nanti untuk bisa menggunakannya ya dengan sekolah ataupun kapasitas dengan kelas kecil lah. Saya kalau yayasan saya nggak mau ya saya sendiri itu kita dengan proyek kecil. Kalau Bu Ari sendiri di sekolah mana Bu Ari? Saya penabur. Oh, oke. Dan saya kepegang kebetulan MGMP 14 kota. Kan penabur itu ada. Penabur di Jawa Barat, Bandung ya Bu ya? Di Bandung. Nah, saya kebetulan untuk penabur yang Jakarta juga dekat ya. Jadi saya mengelola juga untuk MGMP 14 kota. Nah, monggo nanti saya coba bisa masuk ronda lah ya dalam. Saya masuk. Insya Allah saya ke sana aja. Iya. Jadi kebetulan kalau Pak Deden itu juga kemarin berhasil juga di penabur Bu. Jadi udah sukses menggunakan Assembler. Ini penabur kan ada TK, SD, SMP, SMA gitu ya Bu ya? 400 sekolah lebih. 400 sekolah, oh luar biasa. Nih. Dari 15 kota. Baik ya. Ya. Semoga saya bisa jumpa Bu Ari. Monggo. Bisa menguatkan, ya. Didampingi oleh Pak Aang nanti. Monggo. Plus Pak Solahuddin. Pak tuan rumah Bandung. Iya. Kenapa? Saya nanti nyusul lah. Baik, terima kasih Bu Ari, ini luar biasa eventnya. Jadi dan saya yakin ternyata kegiatan TOT Jabar itu luar biasa. Sebenarnya nih yang Ramadannya ada dari UNESCO juga ya, Pak Solahuddin? Harusnya jadwalnya Bu Ari ya. Jadwalnya ya. Jadi, setelah saya yang keempat ya kalau nggak salah. Yang UNESCO? Kemarin saya alihkan juga ke TOT, ke PTIC karena kebetulan saya PIC juga di PTIC. Jadi nanti balik lagi untuk UNESCO untuk bergabung lagi. Kita banyak Pak Agung nanti banyak bisa komunitas bisa bergabung di sini dan ini dari Sabang sampai Merauke dan kebetulan banyak teman-teman yang pingin juga mengembangkan. Di sini juga banyak pengawas Pak Agung, pengawas lalu dari kementerian juga ada. Jadi sebenarnya ya ada murid juga, ada siswa juga bergabung. Jadi siapapun di sini ada ibu rumah tangga semua. TOT ini sudah nggak ada embel-embel apapun juga kita pokoknya sama-sama mengembangkan di dalam dunia pendidikan, peduli terhadap pendidikan. Dan sudah berlangsung dari tahun 2020 September rutin ya berkegiatan. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Ari udah diundang di forum TOT Jabar bersama dengan PTIC ya. Kalau PTIC waktu itu kan Bu Ari juga tuh yang ini Mas Mampuono. Dengan Mas Mampuono. Nah, baik teman-teman yang mungkin belum kenal dengan Bu Ari, TOT Jabar, ada Pak Solahuddin, pengurus PTIC ya. Pak Solahuddin pengurus PTIC. Bu Ari lah ya.
Pak Solahuddin, pengurus PTIC Jawa Barat. Beliau. Jawa Barat, Beliau ketuanya. wakil ketua Jawa Barat. Yeah. Dan PTIC juga kegiatannya juga luar biasa. Tamu-tamunya sering tiap bulan sekali artis yang diundang. Pokoknya tokoh-tokoh nasional lah ya yang sering diundang untuk forum-forum. Paling dekat apa Bu Ari? Terdekat. Yang besok itu dari Jakarta ada pemateri tentang women IT ya. Jadi dia founder juga. Lalu berikutnya nanti ada beberapa dari pengusaha ya, pengusaha besar ya Hasim nanti. Ya, pokoknya banyak dari artis juga ada, lengkap lah, komplit. Keren-keren. Tapi kalau Bu Ari sendiri untuk Assembler belum bergabung kah? Sudah punya akun atau belum? Itu kendalanya kemarin saya pakai Samsung. Jadi saya seperti yang panjenengan ngendiko itu Samsung saya itu tidak support. Nah, nanti saya pakai Xiaomi ya. Xiaomi nanti saya coba akun langsung saya coba untuk bisa. Kalau ada kendala kasih tahu saya. Iya, semangat Bu Ari. Tapi semangat. sekarang udah ganti handphonenya kan? Ada 2 HP. Tadi saya pakai ya karena banyak link ya. Jadi tadi saya tiga device Mas. Jadi dengan acara kementerian, dengan TOT, lalu satu lagi acara sekolah. Jadi tiga bareng gitu. Ya, ya. Ini. Keren. Kebetulan sama Bu Ari. Pak Joko kebetulan dia di Distrik Majalengka. Majalengka. Dia juga salam kenal pengurus. Pak Joko ya. Ya, sama-sama Pak. Majalengka namanya Setiono Joko. Saya asli Solo Pak. Oh, asli di Solo. Agung di Lampung Pak. Oh iya. Nah itu nanti kalau mau mendekati ke disdiknya, monggo ini Pak Joko yang punya pintu masuknya. Jabar nih ada Pak Jujun sama Pak Aang sebenarnya ya. Yang Master AC. Ya, salam kenal Pak Joko dari Distrik Majalengka. Ya, silakan pertanyaan terakhir Bu Kurniati. Bu Kurniati silakan aktifkan mic-nya Bu. Lampung kalau nggak salah. Lampung kan. Humbahas. Assalamualaikum Pak Agung. Oke, Tanggamus. Siap. Saya tadi ada yang menanyakan teman saya nih. Dia bertanya untuk fitur-fitur di 3D ya, 3 dimensi di Assembler Studio itu untuk free itu di level berapa? Apakah saat kita register baru itu memang harus berbayar untuk mendapatkan fitur-fitur yang gratis untuk semuanya gitu. Dan di level berapa saat kita nanti bisa pro-nya itu bisa kita dapatkan. Terima kasih Pak, itu aja. Baik Ibu Bapak, Bu Kurniati dari Tanggamus Provinsi Lampung. Jadi terkait kawan-kawan yang sudah masuk aplikasi Assembler sudah dapat akunnya, silakan berkarya di Assembler, memanfaatkan aset 3D yang sudah ada. Nah, memang kita untuk akun pertama kita free, jadi Bapak Ibu silakan gunakan itu. Dan ada 2 cara bagaimana Anda mendapatkan akun premium biar bisa menikmati seluruh fitur, seluruh aset di Assembler. Yang pertama ikut program namanya Assembler Certified Educator, atau mau cara cepat. Nah, cara cepat itu adalah membeli akun per tahun, yaitu 145.000 kalau nggak salah, 1 tahun ya. Jadi silakan Anda beli itu, maka Anda sudah bisa menikmati sambil mengikuti program juga. Nah, level berapa Anda nanti dapat pro dan seterusnya itu tergantung poinnya Bapak Ibu. Jadi poin yang didapat mengikuti Assembler Certified Educator itu seperti apa? Lompatan-lompatan dari level 1, level 2, level 3 dan seterusnya. Nah, saya kebetulan dulu karena belum ada program program ACE ini belum ada, ya tentu saya beli akun premium. Lalu barulah muncul program yang sekarang dirasakan oleh kawan-kawan kita dengan fitur yang luar biasa, aset 3D-nya semakin hari semakin
banyak. Jadi level berapa si pengguna dapat akun premium tergantung ini ya Bu. Nanti kan di setiap kita kenaikan level dari level 1, 2 kan ada progresnya, balasan dari pihak assemblernya. Jadi kalau menurut saya aktif aja di program Assembler Certified Educator, saling menguatkan, saling ya bikin project sebagus mungkin dan ikuti tugas-tugas yang ada, insya Allah akan cepat. Bu Selvi udah level berapa? Masih 9, Pak. Bu Nia? Level 7, Pak. 7. Udah dapat premium kan? Custom marker. Free Berapa custom marker? 3. Oh, 3. Oh iya. 9 nanti kalian nggak dapat 15 kalau nggak salah ya? Iya, 15. Beda, ya, beda-beda ini kok Bu, beda-beda apa nih? Tadi kayak ada yang pertama terakhir udah jam 3 lewat. Iya, tapi kayaknya udah dibantu sama Bu Armita ini Pak jawabannya. Ini masalah Pak Agus tadi, apa masalah RAM-nya tadi Pak. Dia Agus itu punya RAM-nya 3, Android-nya 6 gitu. Apakah bisa gitu? RAM 3, Android 6. Oh, nggak bisa. Minimal 7 itu ya? bukan ini. Maksudnya itu kan merek ya. Redmi 5A itu kan merek. Maksud saya OS ya. OS-nya itu dilihatnya di setting di ponsel tuh ada namanya OS Android 7, 8, 9, 10. Minimal memang Lollipop. Iya betul. Nah kayak Bu Armita ini Lollipop, RAM 2, Redmi 5A ya mereknya ya. Itu alhamdulillah support. Tapi yang merek lain kayak ada RAM-nya 4 tapi merek Infinix kayak enggak. Iya. Sepertinya sudah tidak ada lagi ya Pak ya yang bertanya. Oke, baik. Baik ya Bapak Ibu. Mungkin Pak ada satu sepatah dua kata nih dari Bapak Agung untuk materi hari ini nih, kesimpulan dari materi hari ini. Baik, terima kasih Bu Selvi. Yang saya hormati teman-teman para Master Assembler, lalu Pak Joko Distrik dari Majalengka, Bu Selvi dari TOT Jabar, Pak Solahuddin mewakili PTIC, Bu Silvi, dan para peserta semuanya. Intinya teknologi semakin hari semakin cepat, pandemi tidak pandemi kita memang sudah bertemu dengan teknologi, khususnya teknologi di bidang pendidikan semakin banyak, ada augmented reality, nanti ada visual reality, yang itu hadir di hadapan kita. Kita sebagai guru harus memanfaatkan teknologi multimedia ini, lengkapi perangkat yang dibutuhkan. Jadi nggak RAM saya kecil sekali, ya beli RAM yang lebih besar. Kan intinya gitu. Dana ada insya Allah dari pemerintah. Teman-teman yang sudah sertifikasi tentu bisa difasilitasi itu untuk beli handphone harga 4 jutaan lah, misalnya kayak gitu. Itu insya Allah teman-teman pasti bisa itu. Nah, laptop, nah ini akhirnya saya di lapangan tuh sering menjumpai saat offline, saat tatap muka dengan 100 guru, wah akhirnya muncullah laptop dengan generasi bermacam-macam. Generasi Windows 7, sampai ada Microsoft Word itu 2007 itu masih digunakan. Tapi ada juga yang canggih. Canggih itu artinya sampai ke seri-seri laptop gamer. Nah ini tentu kita sebagai guru minimal yang standar yuk kita sama-sama fasilitasi karena akan semakin banyak aplikasi yang menanti kita yang itu juga harus kita kuasai sehingga pembelajaran akan lebih menarik, lebih modern, anak-anak akan dimanjakan dengan teknologi yang luar biasa dan itu memang sudah era mereka. Beda komunikasi, beda zaman kan. Kalau kita zaman dulu adalah zaman handphone Nokia waktu lahir, nah ternyata anak-anak kita, putra-putri kita lahirnya sudah video call. Bayi itu sudah bisa video call sama kakeknya. Nah itulah yang dihadapi. Bagaimana memanfaatkan teknologi itu berdaya, termanfaatkan oleh putra-putri kita, pelajar,
peserta didik seluruh Indonesia secara positif dengan menggunakan salah satunya adalah assembly. Mungkin itu Bu Selvi yang bisa saya sampaikan. Intinya teacherpreneur tetap berjalan, guru harus tetap kuat, profesional, tetapi kalau mau bisnis ya monggo aja gitu. Tapi jangan mengurangi hakikat Anda sebagai guru yang profesional. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pemaparan dari Pak Agung Ade Yulianto. Terima kasih kepada Pak Agung telah meluangkan waktunya pada hari ini. Semoga diberi kesehatan selalu ya untuk Pak Agung, karena beliau sangat kita nantikan di Bapak Ibu. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang masih setia nih dalam Zoom sore hari ini ya Bapak Ibu. Jangan lupa yang belum bergabung di grup TOT Jabar, silakan klik linknya ada di kolom chat, dan jangan lupa juga isi absensinya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat untuk webinar hari ini sore hari ini. Baik Bapak Ibu, saya selaku moderator juga mengucapkan terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh TOT Jabar, Pak Solahuddin, Bu Ari, Pak Joko. Ya, saya selaku moderator Selvi dari Medan Sumatera Utara, Sagu Sapop ya. Mohon izin pamit undur diri. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali room ini kepada Pak Joko. Silakan Pak Joko. Iya, luar biasa. Terima kasih sekali Ibu Silvi, terima kasih Pak Agung ya. Aduh, mohon maaf, nanti saya akan lihat rekamannya Pak Agung ya, karena tadi saya diskusi dengan pimpinan ya terkait ada permasalahan yang harus dibereskan gitu ya. Dan barangkali nanti perlu kerjasama apa ya, tindak lanjut. Mohon Pak Agung berkenan untuk membantu di Majalengka. Ya, makasih Pak. Siap. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup sekian dan kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Bu Ari di end meeting sebagai host. Kita mungkin foto foto bersama dulu. Oke, foto bersama. Foto ya. Monggo Pak Solahuddin untuk tim. Oke, boleh dibuka kamera dulu Ibu Bapak sekalian. Oke, udah ya. 3, 2, 1. Oke, sebentar, itu baru slide pertama. Wah, gayanya Pak Samsudin bagus nih. Apa nih, simbol apa Pak? Gaya assembler nih Bu Ari. Ciri khas Gimana? Kalau assembler. perlu harus semuanya ya. Yo, aku ikutan. Gimana nih? Gini. Membentuk rumah. Gini bener. A, ya. A. Ya Bu, huruf A Bu. 3, 2, 1. Oh, Pak Aryono ada. Sertifikat sudah jadi ya yang kemarin. Ya. Oke. Baik. Oke, cukup. Bapak dan Ibu, kita untuk sertifikatnya nunggu kira-kira minggu depan itu pasti akan sertifikat yang hari ini jadi ya. Yang minggu kemarin, yang hari ini baru dikirim ke saya ini narasumber dengan peserta. Nanti berikutnya pasti ada. Dan saya mengundang Bapak dan Ibu, mungkin ada yang ingin berkenan untuk menjadi pemateri ataupun narasumber, silakan WA saya atau di grup itu silakan, karena kita sampai Juli minggu kedua sudah penuh ya, jadi Juli sampai Desember masih kosong. Silakan isi untuk menyajikan karya-karya Bapak dan Ibu yang bisa di-share untuk kita untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Dan saya mengucapkan terima kasih. Pekan depan ada best practice. Oh ya, pekan depan ada best practice dari Ibu Nur Hikmah ya. Yep. Baru seri pertama untuk best practice. Biasanya kalau Bapak dan Ibu menyajikan best practice harus bayar kadang-kadang. Ini nggak perlu ya, karena dan kita fasilitasi dengan sertifikat, dengan daftar hadirnya nanti saya berikan juga surat keterangannya. Jadi komplit bisa untuk kenaikan golongan. Kiranya bisa menjadi berkat untuk kita semuanya dan mempersiapkan ini untuk buka puasa ya Bapak dan Ibu yang
melaksanakan berpuasa. Dan terima kasih saya atas nama penyelenggara TOT bersama Pak Joko, mohon maaf kalau banyak kekurangannya untuk kegiatan hari ini. Terima kasih.